Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang dari level 6C akan membuat rangkaian listrik lampu lalu lintas sebagai syarat untuk ujian praktek mata pelajaran IPA. Ini adalah rangkaian yang saya buat untuk lampu lalu lintas yang terdiri dari baterai 3 volt yang dirangkai secara paralel dengan 3 lampu. Alat dan bahan box sebagai casing, alas untuk lampu, 3 pasang lampu dan fitting, saklar, 2 baterai 1,5 volt dan casingnya, mika berwarna merah, kuning dan hijau, cutter besar dan kecil, jangka, tang krimping, penggaris, double tip, lakban kertas, lakban hitam, kabel positif dan kabel negatif. Oke, setelah bahan-bahan siap, langkah pertama adalah kita harus melubangi casingnya sebanyak 3 buah. Nah, sebelum itu kita harus tahu panjang dan lebar casing, lalu kita ambil garis tengahnya. Oke, panjangnya 28 cm, lebarnya 17 cm, garis tengahnya berarti 8-9 cm. Setelah dihitung, maka nanti setiap lingkaran akan memiliki jari-jari 4 cm. Oke, kita hitung dulu. Lubang kedua, setelah itu kita akan memotong lubang ini dengan cutter kecil dan harus hati-hati. Ayo. Terlepas. Lanjut yang ketiga. Ya. Nah, setelah tiga bagian ini kita lubangi, kita akan memasang mika warna merah, kuning dan hijau di dalam casingnya. Pertama-tama kita harus potong lakban kertasnya terlebih dahulu. Merah sudah tertempel, selanjutnya kuning. Kuning sudah terpasang, selanjutnya hijau. Nah, sekarang waktunya kita membuat rangkaian listriknya. Kalau rencana aku, lampunya bakal disusun di tengah-tengah sini dengan vertikal dari atas ke bawah dengan jarak tertentu agar bisa kira-kira ada di tengah-tengah mika ini. Nah, untuk seperti itu kita harus mengetahui panjang dari mikanya. Panjang boxnya 30 cm, titik tengah merah di 5 cm, kuning di 15 cm, dan hijau di 25 cm. Nah,
Sekarang waktunya kita mengukur tengah dari alasnya. Lebar alasnya 16 cm, berarti tengahnya kira-kira 18 cm. Sama dengan di sini 16 cm, berarti tengahnya sekitar 18. Garis 15 cm 3 garis dan 20 cm 3 garis. Nah, sekarang waktunya kita melubangi rangkaian listriknya. Mungkin saya akan melubanginya dengan pensil saja. Cuma jangan. Oke, coba kita tes. Wah, gak pas nih. Oke, apa ya? Oke, kita masukkan. Wah, pas nih teman-teman. Ya sudah, untuk lubang kedua dan ketiga kita pakai cara yang sama saja. Sekarang kita coba tes masukin semuanya teman-teman. Oke, ini yang pertama pas, yang kedua pas, yang ketiga juga pas. Sekarang waktunya kita merangkai kabelnya. Nah, saya sudah seragamkan. Ya, kalau bagian kanan ini untuk kabel positif dan bagian kiri untuk kabel negatif. Nah, kalau kabel negatif itu warnanya hitam, kalau kabel positif warnanya merah. Nah, kita nanti akan dilebihin biar bisa dilipat, biar bisa diikat area kira-kira segini. Karena sudah dipotong, jadi saya akan crimping. Oke, masuk ke sini. Masuk ke sini. Oke, rangkaian kabelnya sudah mau jadi. Ini tinggal satu yang positif terakhir. Nah, ini akan saya ikat. Nah, sekarang kita akan merapikan kabel-kabelnya. Nah, untuk merapikan kabelnya, saya akan menggunakan lakban kuning. Direm. Oke, kabel sudah tidak berantakan. Oke, kita akan merapatkan bohlam menggunakan lem tembak. Oke, rangkaian kabel sudah tidak berantakan dan lampunya juga sudah tergolong fix, tidak bergerak kemana-mana. Sekarang kita akan memasang saklar. Jadi rangkaiannya akan masuk ke sini untuk saklar lampu hijau, di sini untuk saklar lampu kuning, dan di sini untuk saklar lampu merah. Nanti boxnya akan dipotong sesuai dengan dimensi saklar. Untuk baterai, nanti baterai akan kita double tip di sekitar sini, dan akan kita membuat lubang untuk kabelnya untuk masuk ke dalam. Kabel negatif akan disambungkan dengan kabel negatif, dan kabel positif akan dibagi 3 dan disambungkan dengan kabel positif. Oke, sekarang kita akan melubangi lubang untuk
tempat saklar. Ini 1,5 cm, lebarnya 1 cm. Oke, kita akan melubanginya. Lubangi. Oke, saklarnya sudah bolong. Waktunya kita tes saklarnya apakah pas atau tidak. Oke, yang pertama pas, yang ketiga juga pas. Nah, sekarang waktunya kita ngelem casing dari baterainya ke sini menggunakan double tip. Oke, sudah terpasang dengan baik baterainya. Agar ini semakin kuat, saya akan menambah lemnya dengan lem tembak. Oke, sudah cukup kuat. Ini kita tutup baterainya. Nah, setelah itu kita akan melubangi boxnya sedikit untuk memasukkan kabelnya ke dalam. Supaya kabel di lubang ini tidak lepas, kita akan melemnya juga. Nah, karena ini sudah keras, kita akan mengelem bagian saklarnya agar semakin kokoh. Oke, setelah semuanya telah direkatkan dengan baik, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan kabel-kabel dari setiap komponen, dari baterai, saklar, ke lampu. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan menyambungkan kabel positif dan negatif ke baterai. Nah, untuk kabel negatif bisa langsung disambungkan ke baterai. Nah, untuk kabel positif harus disambungkan ke saklar terlebih dahulu. Nah, untuk itu saya akan memotong kabel ini dengan panjang kira-kira 8 cm. Ini sudah dipotong. Saya akan membuat tiga dengan panjang yang sama. Nah, setelah semuanya sudah dipotong, tiga kabel ini akan kita sambungkan ke saklar dan akan disatukan ke baterai. Gitu aja. Nah, terus. Nah, setelah kabel ke saklar sudah semuanya terpasang, sekarang dari saklar akan kita sambungkan ke baterai. Sudah nyala semua. Untuk alasan keamanan saya akan mematikan seluruh saklarnya dan akan menutup semua sambungannya dengan isolasi listrik. Oke, sambungan kabel positif dan negatif sudah saya isolasi semua. Waktunya kita tes dan gabungkan semuanya. Oke, ini penampakannya dari depan. Lampu merah, lampu kuning nyala, lampu hijau nyala, dan ini penampakannya dari belakang. Saklarnya lampu merah di sini, lampu kuning di sini, dan lampu hijau di sini, dan baterainya ada di sini.
kabelnya masuk ini, dan ya tugas IPA saya sudah selesai. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.